Dua. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nawafil Satria Ramadan, dan pada recording hal ini saya dan rekan saya Saya Alhamdi Arif. akan mempresentasikan eh, hasil dari materi kami, yaitu manusia dan budaya. Oke, mari kita mulai ya. Oke. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat terkait satu sama lain. Maksudnya ini ialah manusia itu tidak akan dapat terlepas dari kebudayaan, karena kebudayaan itu dapat mencakupi hal-hal yang mereka lakukan setiap hari, seperti dari cara mereka berpakaian, cara mereka makan gitu kan, atau cara mereka menyiapkan sesuatu, atau cara gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, manusia. Sebenarnya apa itu manusia ya? Nah, dari sini kita telah mengkumpulkan beberapa dari beberapa sisi atau unsur ya, yang kita mulai dari kimia. Manusia dari sisi kimia itu merupakan kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia. Misalnya kulit, rambut kita ini adalah bagian terbentuk dari bagian-bagian atom eh, yang melekat pada satu sama lain. Dan begitu juga semua hal yang di dunia ini, binatang, benda, bahkan baju yang kita pakai ini semua berasal dari partikel-partikel atom. Nah, dari sisi fisika, manusia itu adalah kumpulan dari berbagai sistem fisik dan energi yang terkait satu sama lain. Nah, maksudnya ini sistem fisik dan energi ini seperti badan kita ya. Eh, Badan kita itu memiliki otot, memiliki daging, memiliki em, em, join ya, apa itu namanya? Seperti siku, seperti lutut, seperti Excel. ya, engsel ya. Nah, mereka itu adalah unsur fisika dari manusia yang fisik dan dapat bergerak dan memproduksi energi karena berhubungan dengan satu sama lain. Nah, dari bagian biologi, manusia itu termasuk sebagai makhluk mamalia. Nah, makhluk mamalia secara umum ya, dapat juga termasuk manusia, dapat juga termasuk binatang. Eh, Kita diklasifikasi sesama makhluk mamalia, yaitu karena salah satu faktornya itu dapat memproduksi susu ya. Seperti, pada pada eh, ibu atau pada eh, wanita ya pada umumnya. Oke. Aku rasa itu memiliki kelenjar susu, memproduksi susu. Iya, Tapi benar benar. sih. Ya, di area sekitar situ. Nah, pada unsur ekonomi, manusia itu adalah makhluk yang ingin memperoleh keuntungan dan penuh perhitungan. Nah, keuntungan karena kita memiliki eh, kebutuhan sendiri, kita memiliki kepribadian sendiri, dan kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, seperti kebutuhan pokok ya. Nah, misalkan kita bekerja bekerja eh, untuk seseorang, atau bekerja eh, berburu lah ya. Nah, pasti kita akan mengharapkan hasil yang bagus yang bisa kita gunakan, seperti daging hasil buruan, atau
uang gaji dari bos kita ya. Nah, dari sisi sosiologi, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Nah, yang dimaksud ini ya manusia itu tidak akan bisa selalu melakukan sesuatu secara sendiri. Itulah kenapa kita sekarang memiliki negara, memiliki masyarakat, memiliki kelompok-kelompok kita sendiri, karena pasti akan ada sesuatu aktivitas atau di mana situasi di mana kita memerlukan bantuan orang lain, seperti bekerja kelompok atau di saat kita sakit ya, untuk mempermudah situasi tersebut. Nah, pada sisi politik, manusia adalah makhluk yang selalu ingin berkuasa. Nah, ini termasuk salah satu kepribadian primitif dari eh, bagian dalam kita, di mana kita di beberapa manusia ada ada perasaan di mana selalu ingin lebih baik daripada manusia yang lain, untuk membedakan diri kita daripada manusia-manusia lain. Nah, pada sisi filsafat, manusia adalah makhluk yang berbudaya. Seperti yang kita ketahui tadi, manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena kedua-duanya terkait satu sama lain. Oke, selanjutnya. Aku lanjut ya. Jadinya. Oke, silakan. Oke, tadi kita sudah membahas manusia itu apa. Sekarang kita akan membahas manusia itu siapa. Manusia terdiri dari 4 unsur yang saling terkait. Pertama adalah jasad atau tubuh, hayat, pergerakan atau aktivitas, ruh, jiwa, dan nafs atau pribadi. Jasad itu adalah bukti fisik bahwa manusia itu ada. Sedangkan hayat adalah bukti bahwa manusia itu memiliki sebuah tujuan untuk dilakukan di dunia ini. Ruh adalah jiwa yang merupakan pusat dari keberadaan manusia tersebut, di mana ruh itu adalah sebagai otak dari kerja manusia sendiri. Nafs pribadi adalah sebagai identitas dari manusia-manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang menjadikan bahwa manusia itu berbeda satu sama lainnya. Manusia sebagai satu kepribadian mengandung 3 unsur. Pertama adalah id. Id ini sama seperti kayak naluriah insting atau insting pertama manusia yang hampir sama dengan binatang. Jujur, itu aja. Ego. Ego muncul di usia 1 hingga 2 tahun. Merupakan suatu kepribadian yang pertama kali dibedakan dari id. Bersifat eksekutif, karena peranannya dalam kehidupan sosial yang dapat dimiliki oleh orang lain. Ini kayak gimana ya? Kayak waktu kita kecil kita bisa berpikir secara logika bahwa ada sesuatu yang boleh dikerjakan, ada yang boleh yang tidak boleh dikerjakan, dan itu semua adalah hasil dari pengalaman yang kita terima atau ajaran dari orang tua kita. Selanjutnya, ego akan berubah menjadi super ego pada usia 5 tahun. Berbeda dari id dan ego yang berkembang secara internal dalam individu, super ego terbentuk dari lingkungan eksternal yang membentuk kesatuan standar moral yang diterima oleh ego dari sejumlah agen yang berotoritas. Seperti hanya orang tua yang mengajarkan pada anaknya bahwa ada hal yang tidak boleh dikerjakan, ada yang harus dikerjakan, dan perintah agama yang berisi tentang perintah dan larangan. Dari unsur-unsur tersebut dapat dikaji aspek tindakan manusia dengan analisa hubungan antara tindakan dan unsur-unsur manusia. Contohnya seorang yang cabul akan dibilang bahwa dia adalah manusia yang hanya bertindak dari individunya saja. Oke, lanjut next slide-nya. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh memang konkret,
terlihat namun tidak abadi. Namun jiwa bersifat abstrak, namun diyakini bahwa jiwa akan lepas dari tubuhnya dan akan kembali pada Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia memiliki perasaan, akal dan perasaan. Akal yang menciptakan sebuah akal yang merupakan sumber dari pengetahuan dan teknologi dan perasaan yang akan menumbuhkan perasaan keindahan yang melahirkan seni. Daya rasa manusia ada dua, indrawi dan rohani. Perasaan indrawi adalah rangsangan jasmani melalui panca indera, yaitu dapat kita rasakan, kita lihat, kita dengar, dan kita hayati. Perasaan rohani adalah perasaan luhur yang dapat pada manusia, seperti perasaan intelektual, estetis, etis, diri sendiri, sosial, dan religius. Manusia adalah makhluk biokultural, makhluk hayati yang budayawi. Manusia dapat dipelajari dari berbagai macam ilmu pengetahuan, dari anatominya, fisiologinya, biokimia, ataupun dari segi kemasyarakatan, kerabatan, psikologi sosial, bahasa, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang terikat dengan lingkungan, berkualitas dan bermartabat karena mampu bekerja dan berkarya. Dalam konteks ini, manusia memiliki tiga taraf, yaitu estetis, etis, dan religius. Ketiganya ini akan saling berkaitan dan akan menghasilkan sebuah pandangan hidup dari manusia itu masing-masing. Next slide. Oke. Kepribadian bakat timbul. Ini adalah sebuah hasil dari saya tulis seorang profesor. Lanjut. Itu di mana profesor yang tadi yang selanjutnya. Profesor Francis L.K. Su membagi kesadaran manusia menjadi 7 tingkatan. Dan setiap tingkatan ini semakin dari 7 ke 1, itu artinya manusia akan semakin terikat kepada lingkungannya. Dan yang 7 manusia bahwa yang 7 ini manusia cenderung tidak sadar bahwa adanya perbedaan dalam lingkungan mereka. Dan pada yang ke-1 ini manusia individu dapat mengatasi perbedaan budaya dengan baik dalam situasi interaksi sosial. Pada tingkatan pertama ini, individu dapat mengatasi perbedaan budaya dengan baik dalam situasi interaksi sosial, baik dapat berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain tanpa menyebabkan konflik. Next slide. Bisa tolong mau jelasin kamu? Oke. Nah, kebudayaan bagi beberapa ahli ya dapat eh, memiliki pengertian dan pendapat yang berbeda-beda. Pada awalnya yaitu dari Melville J. Herkowitz dan Bronislaw Malinowski yang mengemukakan bahwa cultural determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan dimiliki masyarakat itu. Oleh E.B. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Bagi Sultan Takdir Ali Syabana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir yang amat luas apa apa yang disebut kebudayaan. Sebab semua perilaku dan perbuatan tercakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, perasaan juga juga maksud pikiran.
Oleh Ningrat, kebudayaan antara lain berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Bagi L. Kroeber dan C. Clocton, kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan karya jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Bagi C. A. Van Pearson, dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai eh, manifestasi kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang-orang. Berlainan dengan hewan-hewan, maka manusia tidak hidup begitu saja di tengah alam, melainkan selalu mengubah alam. Yang terakhir oleh Kroeber dan Clarkson lagi, kebudayaan terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi. Pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi dan cita-cita atau paham dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai. Ya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Bagi Cek Clarkson di dalam karyanya yang berjudul Universal Categories of Culture mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu pertama sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi ini merupakan produk manusia sebagai homo religius. Manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur, tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar. Karena itu, manusia takut sehingga menyembahnya dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Kedua yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem ini merupakan produk dari manusia sebagai homo socius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah, namun memiliki akal. Maka disusunlah organisasi kemasyarakatan di mana manusia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Sistem ini adalah produk manusia sebagai Homo sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri. Di samping itu juga dapat dipengaruhi dari orang lain. Selanjutnya, keempat, yaitu sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Sistem ini merupakan hasil manusia sebagai Homo economicus yang menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Selanjutnya, nomor 5, yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sistem ini merupakan produk dari manusia sebagai Homo faber, yang bersumber dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya yang dapat memegang sesuatu dengan erat. Maka manusia dapat membuat dan mempergunakan alat. Selanjutnya, bahasa. Bahasa ini adalah produk dari manusia sebagai Homo longuens. Bahasa manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda atau kode yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan dan akhirnya menjadi bahasa tulisan. Yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian ini adalah hasil dari manusia sebagai Homo aestheticus. Setelah manusia dapat mencakupi kebutuhan fisiknya, maka mereka membutuhkan mendapat kebutuhan psikis yang harus dipuaskan. Manusia bukan lagi semata-mata memenuhi kebutuhan isi perut saja, namun mereka juga perlu pandangan mata yang indah, suara yang merdu, yang semuanya dapat dipenuhi melalui kesenian. Oke, sekarang begitu ya. Oke. Selanjutnya. Baik, selanjutnya wujud kebudayaan. Menurut dimensi wujudnya, kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu kompleks
kompleks kompleks kompleks kompleks gerakan yang oleh pikiran manusia. Wujud ini disebut sebagai sistem budaya, sifatnya abstrak dan berpusat pada kepala menganggapnya. Wujud sebagai benda, aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Kompleks aktivitas berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi bersifat konkret dapat diamati dan diobservasi. Lanjut, nextnya. Orientasi nilai budaya. Dalam variation in value orientation, sistem nilai budaya dalam semua budayaan di dunia secara universal menyangkut 5 masalah pokok kehidupan manusia, yaitu hakikat hidup manusia. Hakikat hidup yaitu setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula yang dengan pola-pola tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik atau mengisi hidup. Hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda. Di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup. Karya memberikan kedudukan atau kehormatan. Karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda. Ada yang berpandangan memungkinkan orientasi masa lampau. Ada yang berpandangan untuk masa ini atau masa yang akan datang. Hakikat dalam alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin. Ada pula budaya yang menganggapan manusia harus harmonis dengan alam. Hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal maupun vertikal. Ada yang pula berpandangan individualitas. Lanjut. Ini sebuah tabel yang bisa kita lihat terkait dari penjelasan yang barusan. Lanjut. Perubahan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan dimanapun selalu dalam keadaan berubah. Meskipun itu masyarakat yang primitif, pasti akan ada perubahannya. Sebab-sebab yang berasal dari ada dua sebab kenapa budaya itu berubah. Pertama yaitu karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti ataupun pandangan penduduk akan lingkungannya. Faktor eksternal itu seperti pengaruh kebudayaan asing ataupun ada yang penemuan baru dari kebudayaan asing juga. Perubahan kebudayaan atau akulturasi terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lama bisa diterima dan menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Namun ada beberapa masalah menyangkut proses akulturasi tadi. Yang pertama adalah unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur yang baru. Dan keempat, ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat dari akulturasi tersebut. Next.
Pada umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur kebudayaan yang memiliki yang dirasa ada manfaatnya, terutama peralatan. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar seperti radio, komputer, telepon yang mempermudah komunikasi. Dan unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut. Seperti mereka yang awalnya mungkin bosan pakai penggiling padi penumbuk, mungkin mereka berani pada mesin menyemai. Namun ada juga unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh suatu masyarakat. Contohnya itu kayak unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, filsafat hidup, dan lain-lain. Unsur-unsur yang dipelajari pertama proses sosialisasi. Contohnya yaitu soal makanan pokok satu masyarakat. Mungkin mereka susah untuk berpindah dari makanan yang kayak nasi menuju roti. Next slide. Berbagai faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu kebudayaan baru itu antaranya satu, terbatasnya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang yang berasal dari masyarakat tersebut. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai dominan yang dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai agama dan ajaran ini ajaran dalam keseluruhan planet yang ada, maka penerimaan unsur baru itu mengalami hambatan yang harus disensor dulu oleh sebagian ukuran yang berdasarkan berlandaskan ajaran agama yang berlaku. Yang ketiga yaitu struktur sosial. Seperti misalnya sistem otoriter mungkin akan susah diterima. Yang keempat, eh, suatu unsur kebudayaan diterima jika sebelumnya sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi terimanya unsur kebudayaan baru tersebut. Yang kelima, apabila unsur yang baru itu memiliki skala kegiatan terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya oleh masyarakat bersangkutan. Oke, next. Emma, kamu bisa membuat ini membahasnya. Oke. Selanjutnya itu keterkaitan manusia dengan budaya. Dalam sosiologi manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal. Yang maksudnya itu bahwa walaupun keduanya berbeda, tapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan itu mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya merupakan satu kesatuan. Nah, dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya saling terkait satu sama lain. Proses ini tercipta melalui tiga tahap, yaitu yang pertama eksternalisasi. Eksternalisasi ini proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui eksternalisasi inilah masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Kedua yaitu objektivasi, di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dengan demikian, masyarakat dengan segala planeta sosialnya akan mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia. Yang ketiga yaitu internalisasi. Internalisasi ini adalah proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik. Sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat. Oke, itu saja untuk recording dan presentasi kami untuk saat ini. Eh, Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ataupun kesalahan dari informasi-informasi yang kami sampaikan, dan
maafkan sekali lagi apabila ada Jika suara saya, ya apabila kami maafkan jika ada suara gangguan ya, ada betul. ya ada omongan begitu ya. Oke, begitu segitu saja dari kami kelompok satu. Saya Nawafis Satya Ramadan dan Alhamdulillah, Arif. kami izin pamit dulu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.